Mulai. Kalau nanti di tengah jalan suaranya putus-putus atau suara saya kedengaran ataupun nanti saya kecepatan, Bapak Ibu boleh langsung komen aja ya. Jadi supaya ada feedback ke sayanya nanti ketika pemaparan materi. Ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Firman. Ya, Bapak Ibu bisa panggil Kang Firman. Kalau di Sunda biasanya AA Firman atau Kang Firman ya. Saya mentor dari PT Klorin Digital Media, bagian digital marketing. Ya, saya coba share screen dulu. Nah, share screen-nya Bapak Ibu udah kelihatan. Share screen di layarnya udah kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu, selamat siang. Di sini ada, saya coba absen dulu ya supaya kenal nih. Ini ada dari SMKN 2 Indramayu. Lalu ada Ibu Encun, ada Ibu Putri, ada dari SMK Al-Wafa Ciwidey, ada Ibu Rika, Ibu Vivi, Ibu Lina, Ibu Nisa. Ya, selamat siang dan salam kenal Bapak Ibu semua. Nah, karena ini sebenarnya jam jam siang ya Bapak Ibu. Kalau jam siang biasanya kalau di kelas pun itu jam-jamnya ngantuk. Jadi mungkin kita materi nanti akan agak dipercepat aja gitu ya. Nanti selanjutnya mungkin eh, bakalan lebih banyak tanya jawab ya kalau Bapak Ibu mungkin nanti ada sebuah pertanyaan. Jadi santai aja Bapak Ibu, boleh silahkan sambil makan sambil ngemil supaya tidak ngantuk ya siang-siang gini webinar. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di screen, di sini ada logo TikTok ya, ada logo TikTok, ada logo eh, TikTok aplikasi yang sekarang lagi rame gitu ya. Yang sekarang lagi trending nomor satu aplikasi yang paling banyak di-download ya di kategori media sosial atau social commerce. Bapak Ibu ada yang udah install TikTok atau mungkin udah upload konten di TikTok? Bapak Ibu boleh di komen kalau yang udah install TikTok ataupun oh saya mah kan nggak install TikTok atau misalkan belum install TikTok ya. Ya. Jadi TikTok ini adalah aplikasi sosial media, tapi selain sosial media, TikTok ini juga disebutnya itu content distribution platform. Jadi sebuah platform yang mendistribusikan sebuah konten, ya terutama konten-konten yang berupa video gitu. Jadi makanya kalau di TikTok kita nggak follow siapapun, kita tetap dapat dapat video-video orang lain gitu. Kalau bedanya di Instagram kan atau di Facebook, kita harus follow dulu orang, baru kita dapat konten-kontennya gitu. Tapi kalau di TikTok, karena TikTok ini content distribution platform, jadi dia itu tanpa kita memfollow siapapun, kita tuh dapat video gitu ya, dapat video konten sesuai dengan ketertarikan kita.
Lalu ada yang bilang juga TikTok ini adalah social commerce. Ya, social commerce itu jadi media sosial yang plus di dalamnya adalah e-commerce. Jadi Bapak Ibu kalau yang pernah nih jualan apa beli barang-barang di TikTok atau beli barang ketika live ya. Jadi ya TikTok itu media sosial plus e-commerce. Jadi kita bermedia sosial terus kita juga bisa belanja-belanja di TikTok ya. Jadi TikTok ini aplikasi yang komplit di dalamnya ada sosial media, ada shopping dan juga bisa membuat sebuah konten. Nah, makanya TikTok ini sekarang urutannya nomor satu gitu aplikasi yang paling banyak di download gitu di Indonesia baik itu di dunia gitu. Jadi mengalahkan aplikasi-aplikasi lain seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram dan juga lain-lain ya. Jadi untuk tetap apa untuk tetap mengikuti tren ya, mengikuti update mungkin anak-anak muda gitu ya, anak-anak remaja, anak-anak sekolah mungkin perlu juga gitu ya kita atau mungkin Bapak Ibu juga untuk install aplikasi TikTok untuk tahu gitu ya. Jadi apa aja yang dilakuin siswa-siswa gitu ya, tren terkini, update-update terkini di TikTok tuh apa aja gitu. Karena sekarang berita itu paling cepet dapatnya dari TikTok ya. Nah, di TikTok itu selain media sosial, Bapak Ibu juga bisa apa menghasilkan uang gitu lewat aplikasi TikTok gitu. Jadi bukan hanya kita membuat sebuah konten ataupun menonton sebuah konten, tapi konten-konten itu pun bisa menghasilkan uang gitu. Lewat mana? Yang pertama itu lewat penjualan ya, baik itu penjualan kita punya barang ataupun penjualan kita tidak punya barang, itu tuh namanya afiliasi. Jadi kita menjual barang orang lain ya, ataupun mungkin lewat kerjasama kerjasama barang brand gitu yang dibuatkan video TikToknya sama kita. Nah ini salah satu contoh gitu ya bahwa di TikTok kita juga bisa menghasilkan gitu ya kalau dikelola, dioptimasi secara baik gitu ya. Kalau dioptimasi secara bisnisnya gitu ya, kita bisa dapat penghasilan gitu. Nah, ini contohnya ini ada akun kreator, ada juga akun seller gitu. Di TikTok tuh ada dua, nanti ada akun kreator, ada juga akun seller. Nah, yang akun kreator ini, jadi akun kreator ini akun-akun yang tugasnya itu hanya membuat video aja gitu. Jadi membuat video pure dan berjualannya itu berjualan produk orang lain gitu. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat tuh di TikTok ada yang namanya keranjang kuning ya. Nah, keranjang kuning itu kalau kita akunnya akun kreator itu tuh kita ngejualin produk orang lain. Jadi ketika nanti orang ada yang beli lewat link kita, ya itu tuh nanti masuknya ke orderan orang-orang lain. Jadi yang ngeproses packing, pengiriman itu langsung dari gudangnya, langsung dari yang punya barangnya. Kalau kita cuma dapat komisinya aja gitu. Nah, ini misalkan kita dilihat ini ada omset 68 juta. Nah, ini tuh omset. Jadi penghasilan yang kita dapatkan dari TikTok. Nah, nah yang kita dapetin itu adalah komisinya. Di sini ada komisi 1,7 juta. Nah, ini komisi yang kita dapetin hasil penjualan barang. Gitu. Tapi di sini kita jadi nggak ribet ya. Maksudnya nggak ribet tuh. Kita cuma ngepromosiin, ngejualin aja. Udah. Itu bagian nanti proses pengiriman dan lain-lain, packing itu udah bagian yang punya barangnya. Gitu. Jadi kita cuma bikin video, cantumin link, dan dapatlah komisi. Gitu. Nah, yang kedua itu ada akun kreator. Nah, kalau akun kreator, maaf. Yang kedua itu akun seller. Nah, kalau akun seller ini adalah akun penjual. Itu di mana kita punya produk. Kita punya produk sendiri, jadi kita langsung upload di TikTok gitu. Jadi ketika ada penjualan, nah masuknya beda, bukan masuknya ke komisi, tapi nanti di sini tuh ada TikTok Seller Center di mana kita ngelola eh, produk-produk yang kita jual gitu. Jadi nanti uangnya masuk itu
uangnya masuk itu berbeda antara akun kreator dan juga akun seller gitu. Nah, kalau kebetulan yang saya kelola sendiri gitu akun TikTok itu tuh dua-duanya gitu. Jadi saya sebagai seller, saya juga sebagai kreator gitu. Jadi double double bonus gitu ya, bukan double bonus, jadi double penghasilan gitu. Jadi dapat dari penjualan juga, dapat dari komisi juga. Jadi jualan produk sendiri juga jualan produk orang lain. Jadi langsung aja dikombinasikan gitu ya. Nah, nanti di TikTok kita tuh ketika daftar bisa milih kita mau jadi kreator atau mau jadi seller itu, atau mau menjadi dua-duanya itu bisa ya. Nah, di TikTok ya, karena TikTok itu konten distribution platform, jadi konten adalah rajanya gitu. Jadi yang diulik sebenarnya bukan diulik, maksudnya yang dipelajari itu bukan tentang TikToknya, tapi tentang kontennya gitu. Jadi bagaimana konten yang kita buat lalu diupload ke TikTok, nah itu tuh bisa menghasilkan sebuah penjualan kalau kita jualan, atau kalau kita cuma pengen viral aja atau pengen banyak yang nonton, ya gimana caranya berarti membuat sebuah konten yang nanti menarik untuk ditonton banyak orang gitu. Jadi konten adalah rajanya, dan yang kedua konsisten adalah ratunya. Konten is king dan konsisten is queen ya. Jadi yang utama itu harus bisa membuat konten yang menarik, yang bagus gitu, yang menghasilkan penjualan. Nah, udah bisa bikin konten kayak gitu, baru kita konsisten gitu. Nah, dari situlah, ini dari konsisten itu baru kita bisa dapat penghasilan gitu ya. Kalau kita berjualan kita bisa dapat banyak penghasilan ataupun banyak penonton yang datang ke akun kita gitu. Kalau misalkan akun-akun sekolah nih, misalkan akun sekolah buat TikToknya untuk apa? Oh, berarti bukan buat jualan, tapi untuk memasarkan sekolahnya. Berarti di dalamnya nanti konten-kontennya itu yang berhubungan sama siswa-siswa, misalkan sama siswa-siswa SMP atau siswa-siswa SMA. Yang nanti kan yang penonton itu anak-anak SMP, SMA. Nanti ketika lihat TikTok sekolahnya, oh ternyata jadi tertarik nih ke sekolah ini karena apa? Oh, karena melihat kontennya yang menarik, yang bagus gitu ya. Jadi ada keinginan mungkin untuk anak-anak nanti yang pengen daftar ke sekolah-sekolah gara-gara lihat TikTok, eh jadi pengen nih daftar ke sekolah ini, pengen masuk ke jurusan ini. Nah, jadi TikTok pun bisa dijadikan salah satu media untuk pemasaran gitu ya. Selain kita berjualan produk, TikTok juga bisa digunakan untuk media pemasaran gitu. Karena nanti TikTok bisa menjangkau orang-orang yang memang belum follow kita atau belum kenal kita. Apalagi bisa dapat konten yang viral gitu, yang bagus. Ya. Nah, ini yang paling utamanya. Jadi konten is king dan konsisten is queen. Ya. Nah, bagaimana sih algoritma? Algoritma itu jadi kayak langkah-langkahnya video yang kita upload ke TikTok itu bekerja gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu, ini sekilas aja ya. Bagaimana cara TikTok mendistribusikan videonya gitu ke penonton. Ya. Jadi yang pertama itu ada dari postingan ya. Jadi kita buat sebuah konten nih, buat sebuah konten, lalu udah buat konten itu, baik itu konten yang langsung kita shoot atau mungkin yang diedit dulu itu diposting di TikTok. Nanti TikTok tuh bakal meninjau video kita apakah sesuai dengan syarat dan ketentuan atau tidak gitu. Kalau sesuai syarat, nanti TikTok bakalan langsung meng-ACC dan juga langsung mengupload ke aplikasi TikToknya. Kalau tidak sesuai persyaratan, nanti TikTok tuh bakalan ngasih informasi lagi ke kita, oh ini ada yang salah nih di bagian musiknya mungkin yang dilarang, atau ada kata-kata kasar di dalamnya, atau ada syarat misalkan, atau ada perilaku yang kurang gitu. Nah, TikTok tuh udah seketat itu gitu. Jadi dari kata-kata, dari musik, dari perilaku tuh ketika diupload itu tuh nggak sembarangan gitu ya. Nah, setelah itu baru deh udah ditinjau, baru TikTok tuh bakal menyebarkan videonya
ke 100 orang pertama. Ini tuh jadi kadang 100 atau 200 ya. Ini kalau jadi ini tuh bukan pastinya 100 ya, tapi ya rata-rata ke 100 atau 200 orang pertama gitu random. Dan ini TikTok tuh belum tahu penonton kita siapa gitu ya. TikTok tuh belum tahu penonton akun kita tuh siapa. Jadi TikTok ya udah disebarin aja ke pengguna TikTok random gitu. Ya, nanti setelah disebarin ke penonton-penonton TikTok, nah barulah dilihat tuh dari TikTok tuh bakal melihat ya. Yang pertama itu dari waktu menontonnya. Jadi apakah orang-orang yang disebarkan videonya oleh TikTok itu menonton sampai full atau tidak? Karena indikator video itu menarik ya bagi penonton itu tuh ditonton sampai full gitu ya. Kalau kita misalkan bikin video anak SMP ya yang misalkan yang relate yang sesuai dengan anak SMP anak SMK, tentu kalau nanti ditonton sama anak SMK, tentu dia tuh harus menonton sampai full. Oh berarti videonya menarik, videonya bagus gitu. Kalau dia nggak menonton sampai full, oh berarti videonya bisa jadi kurang tepat sasaran ataupun memang kurang menarik. Jadi yang dinilai sama TikTok itu yang pertama ketika video kita disebarkan itu adalah waktu menontonnya. Jadi kalau misalkan ini 100 orang, oh ternyata 80% orang tuh menonton sampai full. Ya 80%. Nah, itu kemungkinan besar videonya tuh bakalan disebarkan lagi oleh TikTok gitu ya. Jadi kalau indikator-indikator lain selain waktu penonton itu bisa dari follow, like, share, save, dan juga komen. Jadi seberapa banyak orang yang ketika menonton sampai full, itu dia tuh follow, dia komen, dia like, dia share, dan juga dia share. Ya, semakin banyak orang yang menonton ya menonton video kita full itu 100%, lalu semakin banyak juga orang yang berinteraksi. Nah, TikTok tuh bakal menyebarkannya lagi gitu ke orang-orang yang mempunyai minat yang sama gitu. Jadi kalau TikTok udah menyebarkannya yang pertama itu random, nah yang kedua itu ketika lihat banyak yang nonton, nah TikTok tuh udah tahu ketika oh ternyata yang suka video ini tuh ternyata orang-orangnya yang kayak gini, yang kebiasaannya kayak gini. Nah TikTok tuh bakal menyebarkannya lagi ke orang-orang yang mempunyai minat yang sama gitu. Nah kalau konten yang viral itu dia cara kerjanya seperti ini gitu. Jadi kalau disebarin lagi ke 1.000 orang, oh ternyata 80% banyak lagi yang suka, yang menonton sampai full, interaksinya banyak. Sebarkan lagi ke 10.000 orang, masih banyak lagi yang suka, sebarkan lagi, jadi terus aja gulung kayak bola salju. Maka terjadilah viral gitu videonya, jadi nyampe kemana-mana. Jadi yang nonton bisa sampai ratusan ribu hingga jutaan. Gitu, ya. Nah inilah algoritma TikTok. Jadi ya gimana caranya video itu bekerja gitu ya supaya video kita tuh bisa ditonton oleh banyak orang. Ya. Nah, seperti tadi di awal ya TikTok itu kalau sekarang kalau kita masuk akun TikTok gitu ya, itu tuh bisa ada dua pilihan ya kalau kita ingin menghasilkan gitu ya. Tapi kalau memang hanya untuk pemasaran aja, misalkan enggak jualan, ya tadi bisa. Jadi ketika dapat TikTok nggak usah dibikin akun kreator, nggak usah dibikin akun seller. Jadi ya udah aja TikToknya TikTok pribadi gitu. Nah itu kalau TikTok pribadi bisa untuk dipasarkan aja. Jadi kalau kita untuk branding aja gitu atau untuk pemasaran aja, nah itu bisa pakai TikTok yang pribadi. Gitu. Nah, tapi kalau untuk kita jualan, misalkan pengen jualan, pengen berwirausaha, salah satu channel mungkin penjualan di TikTok, nah itu tinggal milih mau jadi seller ataupun jadi kreator. Kalau jadi seller, nah itu tuh syaratnya cuma dua, jadi upload KTP ya dan juga upload minimal satu produk. Nah, ketika udah upload KTP dan upload minimal satu produk, kita bisa jadi akun seller di TikTok. Ya. Kalau jadi akun seller sebenarnya akun ini bisa jadi dua. Jadi kita bisa jualan produk sendiri, juga bisa menjual produk orang lain. Kalau kita jadi akun seller, ya. Jadi syaratnya KTP. Jadi satu KTP hanya bisa digunakan oleh satu TikTok Shop atau TikTok seller. Gitu ya. Jadi kalau yang udah didaftarin nanti nggak bisa lagi, gitu, karena satu KTP satu akun seller.
Yang keduanya akun kreator. Nah, kalau akun kreator ini kita nggak jualan produk sendiri, jadi hanya pure fokus untuk jualan barang orang lain aja. Ya, jadi tugasnya emang hanya buat video aja, cantumin link, udah itu aja. Ya. Nah, tapi untuk syarat menjadi akun kreator itu ada tiga. Yang pertama, memiliki lebih dari 2.000 pengikut. Gitu. Jadi ketika kita buat akun, kita nggak bisa dulu jualan. Kalau pengen jadi akun kreator, kita harus ngumpulin dulu sampai 2.000 followers. Baru nanti bisa jadi akun kreator. Terus usia minimal ketika daftar TikTok itu di setnya 18 tahun dan juga memposting video TikTok dalam 28 hari terakhir. Jadi ini syarat, ketika syaratnya udah terpenuhi, checklist tiga ini baru kita bisa jadi akun kreator. Jadi bisa mencantumkan link keranjang kuning di setiap video yang kita upload. Ya, akun seller dan juga akun kreator. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang terpenting di TikTok tadi. Konten is king, konsisten is queen. Gitu. Jadi kalau tadi tentang algoritma dan juga teknis akun di TikTok, nah sekarang kita coba sharing tentang bagaimana membuat konten yang menarik, gitu. Bagaimana membuat konten yang bagus di TikTok. Jadi apa aja indikator yang dinilai oleh TikTok gitu ya, apa aja yang perlu kita perhatikan untuk membuat konten-konten di TikTok. Nah, ini bisa dilihat ya, salah satu contoh video yang viral di TikTok ya. Nah, ini kebetulan yang buatnya saya sendiri gitu ya. Jadi ini videonya viral gitu ya, yang ditonton hampir 6,4 juta gitu ya. 6,4 juta yang nonton. Yang share 725 orang gitu. Yang nge-save ini ada 4.000, yang komen 800, yang like ada 223.000 ya. Nah, ini akun contoh video yang viral gitu ya. Yang viral. Kalau dilihat sebenarnya videonya simple. Cuma bagaimana cara memakai matras di sini kan. Videonya cuma ngasih tahu aja gimana caranya pakai alat ini yang benar gitu. Tapi kenapa bisa viral gitu? Kenapa bisa viral? Ya, kita coba bedah satu-satu ya. Jadi yang pertama itu mungkin kenapa bisa viral ya. Yang pertama itu ada 4 indikator ini gitu ya. Ada 4 indikator ini. Yang pertama ada stop scroll, time spend, engagement, dan juga action ya. Jadi kalau stop scroll itu berarti video ini tuh bisa menghentikan orang stop. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu kan kalau misalkan lihat TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook itu kan pasti scroll ya, scroll. Nah, Bapak Ibu bakal menghentikan jempolnya, bakal stop jempolnya itu ketika lihat konten yang menarik gitu atau konten yang Bapak Ibu tuh penasaran atau Bapak Ibu pengen lihat gitu. Nah, terjadilah stop scroll gitu. Nah, di video ini pun sama gitu. Kenapa video ini bisa viral? Nah, yang pertama tugas kita sebagai mungkin pembuat konten untuk membuat konten viral tuh gimana caranya supaya kita bisa membuat orang lain stop scroll gitu. Jadi kalau videonya mungkin biasa-biasa aja, oh ya udah, jadi orang itu ya udah malas aja. Apalagi waktu orang-orang scroll itu cuma ya mungkin 1 detik atau 2 detik gitu waktu orang bisa perhatian ke konten kita tuh dalam waktu scroll scroll gitu ya. Nah, untuk stop scroll, nah ini tuh bisa dengan tiga gitu ya, apa ya, 3 elemen gitu untuk membuat orang lain stop scroll. Yang pertama itu judul. Nah, ini judul memakai tulisan ya. Jadi judul dengan tulisan, jadi orang lain itu ketika lihat video kita langsung melihat judul,
ketika orang itu tertarik ataupun penasaran, dia pasti bakalan stop scroll. Yang kedua, dari gambar atau video di dalamnya. Nah, makanya kalau videonya biasa aja atau misalkan nggak menarik, itu orang lain nggak bakalan stop scroll gitu. Jadi dari gambar, dari video di dalamnya sesuai nggak dengan judulnya gitu, atau membuat penasaran atau enggak gitu untuk di dalam videonya. Terus yang ketiganya itu suara. Kalau di TikTok kan biasanya ada suaranya nih. Nah, suaranya misalkan sesuai dengan judul atau atau suaranya yang membuat kita penasaran gitu. Nah, itu yang membuat orang lain nanti bakal stop scroll dari judulnya, dari suara kita, ataupun dari video atau gambar yang ada di dalamnya. Kalau di TikTok itu, kalau di berita-berita biasanya namanya headline, ya headline ataupun judul yang di atas gitu ya. Jadi sebelum orang lain membaca artikel, membaca koran, pasti kan yang dilihat tuh headline-nya dulu. Oh, ini judulnya menarik nih. Misalkan empat empat kaos misalkan 4 destinasi terkeren di Indonesia, nomor 4 paling ekstrim gitu ya. Nah, itu misalkan contoh headline. Jadi orang yang penasaran, oh nomor 4-nya apa gitu. Ya, emang misalkan 5 destinasi terkeren apa aja gitu. Nah, itu salah satu headline. Nah, itu juga yang membuat orang lain mau baca gitu ya. Nah, kalau di video itu sama headline ya. Atau kalau di TikTok dinamainnya tuh hooknya judul, baik itu gambar ataupun dari suara. Nah, setelah kita bisa buat orang-orang lain stop scroll, tugas kedua adalah membuat orang lain menonton sampai full, gitu ya. Gimana caranya membuat orang lain menonton sampai full? Gitu ya. Nanti di slide selanjutnya ada apa aja konten-konten yang perlu kita buat ya, atau mungkin ataupun konten-konten yang kira-kira membuat orang lain tuh bisa menonton video kita sampai full gitu ya. Nanti ada di slide selanjutnya. Nah, yang ketiganya adalah engagement, interaksi. Jadi gimana caranya video kita tuh mengundang interaksi. Mengundang interaksi biasanya karena di dalam videonya itu ada biasanya ada kontroversi, ada ajakan ya, atau di terakhirnya tuh misalkan di akhir video biasanya ada call to action. Call to action tuh kayak misalkan kalau menurut kamu gimana? Coba komen ya, kayak gitu. Kalau menurut teman-teman gimana pendapatnya? Teman-teman setuju nggak dengan langkah-langkah ini? Nah, itu biasanya ada call to action ataupun perintah di akhir video supaya apa, orang-orang yang ketika menonton sampai full itu tuh ada pengen interaksi gitu. Mungkin sekarang secara tidak sadar Bapak Ibu juga pernah mungkin komen, like atau share gara-gara ya ada perintah itu di belakang yang namanya call to action ya. Maka terjadilah engagement ataupun interaksi gitu ya. Nah, poin ketiga itu ada action. Ya, action itu yang tadi, yang call to action. Gimana caranya kita membuat orang lain itu setelah menonton video, ya dia tuh melakukan apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau kita misalkan nge-review sebuah produk, yang terakhirnya ya arahin misalkan, oh kalau teman-teman yang mau beli produk kayak gini juga bisa langsung klik keranjang kuning ya. Gitu. Atau teman-teman yang mau lihat langsung ke tempat, misalkan teman-teman bisa langsung kunjungi alamat ini ya. Nah, itu tuh mengarahkan orang lain untuk action gitu. Jadi jangan sampai tadi kita udah membuat orang lain eh, stop scroll, membuat orang lain nonton sampai full, membuat orang lain interaksi, di akhirnya ternyata nggak diarahin kemana-mana. Nah, itu sayang gitu ya. Jadi kalau memang arahnya video ini untuk penjualan, ya gimana caranya berarti membuat orang lain tuh bisa beli gitu ya, atau bisa ngeklik, bisa penasaran ke barang-barang yang kita jual. Nah, ini 4 indikator yang nanti membuat konten itu bisa viral ataupun ditonton oleh banyak orang. Ya. Nah, rumus konten konten viral gitu atau konten-konten yang tadi yang ditonton orang-orang sampai full. Biasanya konten-konten yang seperti ini gitu ya, konten-konten yang
kalau orang tuh nonton sampai full, biasanya konten-kontennya seperti ini. Yang pertama itu konten valuable ataupun konten yang bernilai ataupun bermanfaat bagi audiens. Gitu. Kalau tadi yang video yang tadi, cara menggunakan matras misalkan atau cara menggunakan alat ini, nah itu kan konten yang bernilai ataupun jadi ada manfaatnya bagi penonton ataupun bagi audiens. Jadi secara tidak langsung nanti penonton tuh bakalan lihat sampai akhir. Karena apa ya? Karena kontennya bermanfaat. Mungkin kalau tadi yang nontonnya punya alat tersebut gitu ya, atau penontonnya tadi pas gitu ya. Kalau mungkin di sekolah misalkan Bapak Ibu membuat konten cara mengajar yang baik misalkan ya. Misalkan tahu misalkan 5 tips mengajar yang membuat anak diam gitu ya. Nanti Ibu-ibu ketika membuat video itu terus yang nontonnya tuh guru-guru, oke, ya mungkin bakalan guru-guru yang lain bakalan yang menonton sampai full karena apa ya, kontennya bernilai dan juga bermanfaat ya. Yang kedua adalah konten yang emosional, konten yang membangkitkan emosi gitu ya. Jadi biasanya kalau ada konten-konten yang di dalam itu kalau sedih sedih banget gitu ya, kalau senang senang banget, kalau kontennya lucu lucu banget gitu, nah itu biasanya konten yang ditonton gitu karena ya di dalamnya ada emosi gitu, jadi kita terlibat di dalamnya gitu ya. Nah, emosi ini didapetin dari yang pertama bisa dari lagu, nada bicara ataupun gambar dan video di dalamnya. Gitu ya. Ini termasuk ke entertain ya. Kalau kita misalkan lihat artis, mungkin ya ada artis TikTok ataupun berita-berita yang mengharukan, yang lucu gitu ya, lihat komedi-komedi. Nah, itu kan secara langsung kita pasti lihat eh lihat videonya sampai full karena di dalamnya ada emosi. Yang ketiga itu ada konten yang engageable atau konten yang menarik keinginan audiens untuk berinteraksi gitu ya. Jadi konten-konten yang tadi kayak misalkan kita mengeluarkan opini, mengeluarkan pendapat gitu ya. Lalu kita tanya juga ke orang lain pendapatnya gimana, opininya gimana gitu ya. Nah, itu konten-konten yang membangkitkan interaksi. Jadi orang tuh mau komen gitu ya, mau nge-share, mau nge-like gitu ya, kayak konten-konten tutorial cara gitu kan, kalau memang bermanfaat kan pasti orang nanti tuh bakalan nge-like ataupun bakal nge-save videonya gitu ya. Yang terakhir adalah konten yang shareable atau konten yang merayu audiens untuk share konten gitu ya, untuk jadi kontennya itu pas kita lihat emang kontennya bagus gitu, bermanfaat, menarik, kayaknya ini tuh biasanya kontennya yang kita pas nonton tuh kita juga setuju gitu dengan video itu, ini tuh gue banget atau aku banget gitu. Nah, itu biasanya kita share baik itu di status WhatsApp mungkin, di grup keluarga atau biasanya atau mungkin di grup di Instagram kita share juga karena apa? Ya mungkin di dalamnya ada kayak nasihat mungkin videonya atau ada memang yang nyambung sama kondisi kita sekarang atau mungkin sama perasaan kita sekarang. Nah, itu konten-konten yang bisa di-share kembali. Nah, itu konten-konten yang memungkinkan untuk bisa viral gitu ya. Jadi kalau membuat konten yang minimal indikatornya keempat ini. Kalau bisa di dalam kontennya, oh ternyata kontennya udah mau bernilai, ada emosinya, ada membangkitkan penonton untuk interaksi, membangkitkan penonton juga untuk nge-share. Nah udah, itu kontennya udah yang menarik, udah konten yang bagus gitu ya. Yang mungkin kan bisa ya bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya. Nah, untuk idenya tadi kan mungkin bagian-bagiannya ya. Nah, kalau idenya apa aja? Emang kan tadi misalkan video yang bermanfaat tuh kayak gimana, yang ada emosinya tuh yang kayak gimana, yang di-share sama orang tuh yang kayak gimana ya. Yang di dalamnya ada interaksi tuh yang kayak gimana. Nah, ide-idenya eh mungkin bisa kayak gini gitu ya. Yang pertama itu kalau yang bermanfaat bernilai biasanya ada idenya konten yang edukatif yang di dalamnya bisa berisi tips dan trik ataupun tutorial gitu. Karena bermanfaat nanti kan orang banyak banyak yang nonton sampai full, banyak yang save dan juga banyak yang share ataupun video yang informatif.
di dalamnya, jadi ngasih tahu informasi ke kita gitu. Sejarah, nama-nama tempat, nge-review, nge-unboxing gitu ya. Nah, itu yang informatif. Jadi ngasih tahu sesuatu ke penonton ataupun audiens. Atau di dalamnya, atau bisa juga yang ketiga ini ada entertainment. Ya, entertainment itu yang membangkitkan emosi tadi, kata hiburan mungkin, ada kuis-kuisan di dalamnya, ada jenaka gitu ya. Jadi yang membuat kita terhibur ya. Lalu ada yang keempat ini ada video promosi. Jadi video promosi biasanya promosi di TikTok itu seperti behind the scenes ya. Jadi proses kalau misalkan kita jualan, cara membuat cireng misalkan, oh ya kita liatin aja orang-orang lagi buat cireng, dari proses ngepackingnya, dari proses belanja sampai akhir ke penjualan itu diliatin gitu. Nah, itu proses promosinya. Terus proses bisnisnya kayak gimana, nah itu tuh diliatin. Nah, itu salah satu promosi di TikTok ya. Terus yang terakhir adalah eh, konten yang storytelling. Storytelling itu konten yang bercerita dalamnya gitu. Jadi ini storytelling biasanya konten-konten yang bisa membangkitkan emosi dan juga yang bisa membuat orang lain share, karena apa, di dalamnya ada cerita. Ceritanya banyak, misalkan kita cerita pengalaman kita sendiri misalkan, atau cerita keseharian, cerita perjalanan ya, atau mungkin cerita progres bisnis kita gimana gitu ya, atau cerita apa ya, mungkin ya cerita yang lain-lain yang nanti yang orang lain tuh bisa lihat, oh ceritanya sama gitu sama kita gitu. Atau biasanya karena kontennya storytelling ataupun cerita, kalau cerita kan dari kalimat per kalimat itu nyambung, di video ke video itu nyambung, jadi memungkinkan orang untuk melihat full. Karena apa, karena cerita, kalau nontonnya nggak full ya nggak beres nonton ceritanya gitu ya. Nah, inilah lima eh, konten, maksudnya ide konten yang bisa dibuat gitu di aplikasi TikTok gitu ya. Baik untuk nanti untuk pemasaran ataupun untuk penjualan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu gitu ya, ataupun kita di sini bisa membuat sebuah konten, apalagi mungkin nanti anak-anak mungkin di sekolah udah bisa membuat sebuah konten, itu tuh di aplikasiinnya bukan hanya untuk TikTok aja gitu, tapi memang untuk aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi mungkin untuk nanti di Instagram, di TikTok, mungkin nanti di Facebook, atau mungkin di YouTube gitu ya. Gitu. Jadi mungkin untuk nanti untuk promosi dan lain-lain gitu. Jadi bisa diaplikasikan ke banyak channel gitu. Nanti kalau kalau bisa membuat sebuah konten gitu. Jadi bukan hanya pembuatan konten ini tuh bukan hanya untuk TikTok saja, tapi memang untuk aplikasi-aplikasi lain gitu. Karena ya kita sekarang hidup di era, ya mungkin di era konten. Ya, kalau anak-anak mungkin kalau bangun tidur sekarang yang dilihat tuh HP, di dalamnya ada apa ya, ada konten. Lihat story WA ya konten video, lihat lihat story Instagram ada video juga, lihat YouTube ya itu konten video juga, lihat TV ya konten video juga, Netflix kan itu konten-konten video ya. Jadi ya kita hidup di era konten ya. Jadi siapa yang bisa membuat konten yaitu punya peluang yang lebih besar gitu ya. Jadi untuk apa? Untuk mungkin untuk berpenghasilan ataupun untuk melamar sebuah pekerjaan ya. Nah, di dalam konten biasanya ada tiga elemen ini gitu ya. Tadi kalau yang dibahas itu tuh poin-poin indikatornya. Nah, kalau sekarang di dalam kontennya harus ada apa aja ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya di dalam setiap konten ya, dalam konten-konten yang sekarang kita tonton itu ya minimal udah ada tiga elemen ini. Yang pertama ada headline, isi, dan juga call to action. Headline itu tadi seperti judul, dari suara ataupun gambar, headline ya. Jadi video kita tuh tentang apa gitu ya. Konten kita tuh membahas tentang apa. Jadi kita kasih tahu dulu supaya orang mau mau melihat videonya sampai akhir. Yang keduanya ada isi. Isi itu tadi misalkan isinya edukatif,
informatif, entertainment, storytelling. Nah, itu isinya. Yang terakhir baru call to action. Gimana caranya membuat penonton diarahkan sesuai dengan keinginan kita, baik itu penjualan produk, gitu ya, atau interaksi, comment, like, share, gitu ya, ataupun misalkan mengunjungi sebuah tempat, gitu ya. Nah, ini tiga elemen yang harus ada di dalam sebuah konten. Ya. Untuk pembuatan konten itu sendiri, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah membuat konten, gampang membuat konten mah cuma tinggal shoot video, pakai judul, upload aja ya udah beres ya emang seperti itu untuk pembuatan sebuah konten gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk membuat konten yang tadi yang menarik, yang bagus, ternyata nggak bisa otodidak gitu ya. Nggak bisa otodidak tuh ya kalau misalkan kesehariannya udah bikin konten biasanya otaknya udah berjalan gitu ya. Kalau saya misalkan bikin konten pun biasanya 10 menit, 15 menit udah jadi gitu. Karena apa ya? Karena tiap hari udah bikin konten gitu. Tapi sebelum sebelum bisa gitu, sebelum itu kalau buat satu konten pun mungkin bisa seharian. Karena apa ya? Karena memikirin ini judulnya apa gitu. Terus yang mungkin konten yang nanti bakalan relate atau bakalan nyambung sama penonton tuh apa gitu ya, sesuai dengan kategori kita gitu ya. Terus call to actionnya apa ya itu tuh dipikirin gitu. Tapi kesini karena udah terbiasa ya jadi bisa cepat untuk pembuatan sebuah satu konten gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau untuk pembuatan sebuah konten tuh ya minimal pertama dari ide dulu gitu ya. Jadi nggak langsung buat, tapi ya kita kumpulin dulu ide-idenya pengen buat konten seperti apa. Misalkan udah ada idenya nih, oh pengen buat konten yang edukatif, misalkan tentang tips, misalkan cara mengajar yang efektif, misalkan ya 5 tips mengajar yang efektif, misalkan. Nah udah itu, oh baru aja shoot video, kita shoot video misalkan Bapak Ibu lagi mengajar gitu ya, misalkan baik itu webinar ataupun misalkan mengajar di kelas gitu ya, shoot video, udah shoot, ambil beberapa bagian video, baru kita buat skrip video tuh jadi di dalamnya itu kira-kira bakalan apa ya, kalau misalkan tadi judulnya misalkan 5 tips cara mengajar yang efektif, berarti oh di dalamnya ada yang pertama ya misalkan persiapkan, misalkan ya persiapkan materi yang nanti akan dibawakan gitu ya. Terus misalkan eh, lalu misalkan yang keduanya buat anak-anak bisa perhatian ke kita misalkan ya dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat skripnya gitu ya, semua. Jadi nanti orang-orang yang nonton tuh dia berasa itu konten yang edukatif dan juga informatif. Setelah dibuat nanti judulnya apa, isi kontennya kayak gimana, call to actionnya gimana. Call to actionnya kalau menurut eh, Bapak Ibu setuju nggak misalkan dengan tips ini, atau misalkan kalau Bapak Ibu biasanya kayak gimana, nah itu call to action yang nanti buat orang-orang juga komen gitu. Itu skrip videonya. Nah udah itu baru deh diedit. Ya dari itu disatuin dari mulai tadi video-video Bapak Ibu mungkin lalu disambungin sama judulnya, sama teksnya mungkin di dalamnya kalau ada teks, atau mungkin sama suara kalau kita pengen nambahin suara di dalamnya. Udah itu mah ya tinggal diekspor baru udah diposting. Gitu. Nah, ini ya langkah sederhana untuk alur pembuatan sebuah konten ya. Kalau anak-anak sih kalau misalkan anak-anak SMP, SMA gitu ya biasanya bisa dibagi-bagi nih. Misalkan oh anak-anak yang nyari misalkan anak-anak yang buat tim konten nih. Oh, anak-anak yang misalkan ini ada fokus anak-anak yang bikin ide konten aja, terus ada anak-anak yang membuat video aja, terus ada anak-anak yang khusus untuk buat skrip, ada anak-anak misalkan yang untuk editing, ada anak-anak yang untuk posting. Atau ada juga anak-anak yang jadi talent ataupun yang di orangnya dalam videonya gitu. Ya, biasanya lebih cepat untuk pembuatan konten kalau dibagi-bagi tim seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita bisa ya misalnya ini bisa dilakukan oleh satu orang gitu ya kalau belum ada tim ya, untuk pembuatan sebuah konten. Ya. Nah, mungkin itu aja ternyata Bapak Ibu untuk materi TikTok
hari ini gitu ya mulai apa itu TikTok gitu ya, lalu algoritma TikTok ya, akun apa aja yang ada di TikTok, lalu pembuatan konten ya, pembuatan konten itu cara membuat konten yang viral dan juga langkah-langkah pembuatan konten ya. Boleh silakan Bapak Ibu yang kiranya mungkin ada yang mau ditanyakan gitu ya dari materi barusan, boleh silakan, ataupun mungkin Bapak Ibu yang mau sharing, mungkin yang pernah buat konten, yang pernah ngulik-ngulik TikTok, mau sharing ataupun ada kendala, mungkin boleh di sharingkan atau ditanyakan ya. Boleh di pertanyaannya boleh langsung di kolom chat aja, atau misalkan mau langsung juga boleh. Nah, ini ada pertanyaan nih dari SMK Baknus. Siapa Pak Gilang ya? Ini, oh iya, Pak Gilang. Pertanyaannya misalkan pertanyaannya, saya sudah coba buat konten TikTok afiliator yang keranjang kuning Kang, tapi belum berhasil. Apakah ada pengaruh dari follower saya karena saya mengembangkan follower menggunakan aplikasi? Oke. Ya mungkin mengembangkan mengembangkan follower menggunakan aplikasi itu kayak Bapak tuh kayak apa? Kayak beli follower lagi kayak gitu atau gimana Pak? Follower. Jadi kalau di apa? Di TikTok gitu ya, sebenarnya ada follower gratis dari aplikasi gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk di TikTok sendiri gitu sebenarnya untuk follower itu nggak ngaruh-ngaruh amat gitu. Ya, jadi nggak benar-benar apa ya? Nggak benar-benar ngaruh gitu ya. Kalau kalau follower kita misalkan masih ratusan, mungkin mungkin untuk apa konten yang baru puluhan ratusan follower itu sebenarnya nggak ngaruh gitu. Jadi kalau kita mulai di TikTok dari follower nol pun itu bisa gitu. Jadi kalau tadi misalkan Pak Gilang udah udah buat apa? Udah konten affiliate yang memakai keranjang kuning ya. Tapi ya followernya misalkan ada yang nyediain gratisan gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak berpengaruh kepada penonton gitu ya. Jadi mau mau kita misalkan punya followers 10.000 ataupun 100.000, tapi kalau kontennya kita biasa-biasa aja gitu ya misalkan, atau nggak menarik ya, atau mungkin audiens akun kita sama penonton itu kurang cocok,
ya tetap aja ngaruh gitu. Karena kalau contoh nih video saya yang ini tuh waktu saya ketika dapat 6 juta penonton itu followersnya tuh cuma masih di bawah 10.000 gitu. Jadi mungkin baru 5.000 gitu ya, baru 4.000 gitu kalau nggak salah, baru 3.000 gitu, baru 4.000, tapi bisa menghasilkan penonton 6,4 juta. Nah itu kenapa? Karena TikTok nggak melihat followers. Jadi TikTok tuh cuma melihat kontennya apakah sesuai nggak dengan penontonnya gitu. Jadi kalau misalkan saya ini tuh misalkan buat video tentang kategorinya akunnya tentang traveling, jadi ketika membuat tips tentang traveling, oh gimana pas pas di sama TikTok disebarin ke orang-orang traveling tuh banyak yang nonton nggak? Terus orang-orang nonton sampai full nggak? Kalau orang-orang sampai menonton full, ya itu semakin disebarkan lagi videonya oleh oleh TikTok gitu. Nah, makalah terjadinya apa videonya viral gitu. Jadi kalau di afiliasi penjualan barang pun sama gitu ya. Jadi kalau misalkan Pak Gilang udah punya akun nih tapi belum berhasil. Nah, paling dicek lagi yang pertama itu dari kategorinya. Jadi kalau Bapak misalkan jualannya hijab, oh berarti gimana caranya video-video yang ada di dalamnya tuh video-video tentang hijab, misalkan oh tutorial hijab, misalkan ya, misalkan cara memilih hijab yang baik gitu ya, cara memakai hijab misalkan di kondangan ya, terus ya di dalamnya tuh sesuai gitu. Jadi gak ada konten-konten yang melenceng misalkan di dalamnya juga ada video tentang makanan, terus ada video sehari-hari kita gitu. Nah, itu jangan gitu. Jadi harus kalau kita video akunnya misalkan kita jualan barang-barang elektronik, misalkan oh ya udah di dalamnya tuh paling ya review-review tentang elektronik, edukasi tentang elektronik, informasi tentang elektronik, gitu ya, nge-review barang-barang elektronik, ya udah sesuai semuanya gitu. Jadi TikTok tuh mudah nanti mengarahkan ke penontonnya. Jadi TikTok tuh sebenarnya jadi ketika video kita udah satu kategori, TikTok tuh nanti bakalan tahu oh ternyata akun ini mah penontonnya tuh kayak gini gitu. Misalnya oh akun ini mah penontonnya emang akun ini mah akun elektronik, pembahasannya semua elektronik, ya nanti TikTok tuh bakal ngelempar ke orang-orang yang memang suka elektronik gitu. Nah, barulah di situ nanti nanti sesuai orang yang suka elektronik nonton video edukasi yang ada di akun kita, lalu di dalamnya tuh ada oh ternyata ada produk-produk yang dibutuhin sama penonton, ya barulah ada di sana ada pembelian gitu ya. Nah, baru baru deh cocok gitu. Nah, itu kemungkinan berhasilnya lebih gede gitu ya. Jadi kalau untuk afiliator pertama, ya itu sekarang yang nggak usah mikirin follower sebenarnya gimana. Jadi mikirin gimana membuat konten yang sesuai nanti sama produk yang kita jual. Ya, mungkin itu aja ya. Nah mungkin itu Pak Gilang semoga bisa menjawab ya. Nah itu yang kedua, ini ada pertanyaan dari Ibu Irawati ya, SMKN 2 Indramayu. Izin bertanya, Kang, kan untuk syarat TikTok akun bagi seller itu upload KTP ya, berarti itu minimal 17 tahun. Sedangkan waktu bikin akun TikTok belum berusia 17 tahun. Tuh, apakah bisa ganti upload KTP begitu? Apa harus bikin akun lagi? Terima kasih. Gitu. Hey, nah, baik Ibu Ira ya. Nah, untuk pembuatan, eh, nah, untuk pembuatan akun TikTok seller, jadi karena syaratnya upload KTP, ya berarti harus usianya itu harus 17 tahun ke atas gitu. Jadi aman-amannya sebenarnya udah 18 tahun ya. Jadi pokoknya udah ada KTP, itu syaratnya udah minimal 17 tahun gitu. Nah, ketika upload gitu ya. Ketika upload jadi karena satu KTP itu hanya dibolehkan hanya untuk satu TikTok Shop ya. Jadi ketika kita udah upload KTP, ya itu nggak bisa lagi diganti gitu, nggak bisa diganti lagi sama
KTP yang lain. Gitu. Kalau kita yang daftar misalkan belum belum 17 tahun gimana? Misalkan kalau yang anak-anak nanti mau praktek minimal mau nyoba ya anak-anak di SMA, SMK tapi belum 17 tahun. Nah, biasanya kalau saya nyaranin ya pakai KTP orang tua dulu gitu. Jadi nanti TikTok Shop-nya pakai nama orang tua gitu. Jadi otomatis nanti di ACC gitu. Jadi pakai KTP yang orang tua. Kalau misalkan anaknya tadi belum punya KTP. Nah, nah, jadi itu Ibu Ira semoga menjawab. Ya. Ini untuk mungkin yang diperhatikan satu lagi ketika daftar di TikTok, kalau kita ke depannya mungkin ada rencana untuk membuat TikTok Shop. Jadi ketika daftar TikTok pun settingan usianya tuh jangan di bawah 18 tahun kalau bisa. Jadi misalkan kita daftar nih anak SMA tapi baru 16 tahun, oh ketika daftar di TikTok, ya udah di 18 tahunin aja gitu atau misalkan di 20 tahunin supaya nanti ketika daftar TikTok Shop itu mudah. Tinggal pakai KTP orang tua, diupload udah langsung di ACC gitu. Biasanya kendalanya kemarin kalau anak-anak SMK kayak gitu. KTP orang tua karena ternyata aku kelahirannya sesuai dengan kelahiran dia yang masih 16 tahun gitu. Jadi ya mau nggak mau bikin lagi gitu akunnya ya harus bikin lagi gitu. Ya semoga menjawab pada Bu Ira ya. Nah dari bagian lagi aku optimal untuk TikTok apakah video-video yang di luar kampus atau di private atau dibiarkan saja lalu mengoptimalkan hashtag gitu ya. Nah, kalau saran dari saya, kalau misalkan videonya sekarang masih random gitu, jadi macam-macam ya. Karena kalau macam-macam nanti tuh TikTok tuh bingung untuk menyebarkan video kita, untuk menyebarkan akun kita tuh bingung karena ini tuh video tuh penontonnya yang kayak gimana sih gitu. Jadi nanti akun TikToknya sulit berkembang kalau kalau videonya random. Gitu. Jadi kalau saran saya sih mending dihapus aja gitu, ya dihapus aja. Kalau di private pun ya nanti kan videonya tetap ada di TikTok ya, jadi tetap TikTok masih masih tahu gitu bahwa kalau akunnya masih akun random gitu. Jadi mending dihapus aja, nah baru aja dioptimalkan videonya ya mungkin dari video, dari caption, dari hashtag, nah baru itu dibuat supaya satu kategori gitu. Kalau elektronik ya udah fokus elektronik. Kalau misalkan baju muslim ya udah videonya sesuai dengan baju membahas tentang muslim gitu. Kalau hijab ya membahas tentang hijab gitu nanti. Nah, itu kalau kategorinya udah jelas, nah nanti kemungkinan besar akunnya bakalan lebih cepat untuk bertumbuhnya gitu. Ya. Jadi lebih optimal gitu ya untuk pengembangan akunnya. Hmm. Boleh Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang mau di-sharing-sharingkan, yang mau berbagi tentang pengalaman di TikTok. Yap, sama-sama Pak Gilang, sama-sama Ibu Ira.
Boleh Bapak Ibu, udah ada yang kepikiran untuk bertanya tentang per TikTokan gitu ya. Kalau anak-anak di sekolah biasanya pasti semuanya sekarang udah punya aplikasi TikTok ya, udah pada ini apa, udah pada eksis gitu di TikTok. Mungkin ada beberapa juga yang anak-anak tuh lihat anak-anak SMK udah bisa bikin konten gitu, udah ada yang videonya udah ada yang viral, udah ada yang FYP itu dari anak-anak tuh. Tinggal mungkin mereka diarahkan kalau untuk anak-anak SMA, SMK tuh ya tinggal diarahkan cara pembuatan konten yang baik tuh kayak gimana ya, cara menawarkan sebuah produk lewat konten tuh kayak gimana ya, tinggal diarahkan. Insya Allah ada yang bisa berhasil gitu di konten kreator gitu ya. Karena kalau di TikTok sekarang tuh kalau misalkan dilihat untuk apa? Untuk lapangan pekerjaan ya, selain kita misalkan bisa bangun bisnis dari TikTok, membuat konten kreator dari TikTok, bisa afiliasi lewat TikTok, itu bisa juga kita memanage akun-akun perusahaan gitu ya, atau mungkin membuat konten-konten untuk perusahaan, atau bisa jadi host live TikTok gitu ya. Nah, itu sekarang banyak dicari di perusahaan-perusahaan ya, untuk mengelola akun TikTok perusahaan ya. Karena biasanya yang paling ngerti ya anak-anak muda gitu ya, anak-anak generasi milenial atau generasi Z biasanya gitu. Sekarang yang host live juga udah banyak banget gitu yang membutuhkan, perusahaan-perusahaan yang butuh untuk host live TikTok gitu. Bahkan anak-anak pun sekarang, anak-anak yang SMA atau SMK banyak tuh yang part time gitu ya, yang freelance atau yang sampingannya tuh nge-host live dari perusahaan gitu, yang ya, jadi live cuma 2 jam, misalkan 3 jam, yaitu udah dibayar misalkan 300.000, 200.000, itu udah lumayan, apalagi bisa membuat sebuah konten gitu ya. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang eh, ditanyakan, ya saya eh, akhiri aja untuk webinar di hari ini. Ya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya, bisa langsung ke Instagram saya. Ini ada Firman_Alfir, ataupun mau langsung ke Instagram Klorin ya, di Klorin Official ya. Itu Bapak Ibu boleh sharing-sharing ataupun tanya barangkali ada kendala-kendala yang mungkin belum kepikiran ya untuk saat ini gitu ya. Saya akhiri Bapak Ibu untuk eh, webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan juga perhatiannya selama 1 jam lebih. Kita mungkin ketemu lagi besok ya Bapak Ibu di pematerian besok di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.